Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran akuntansi kelas 12 semester 1 bersama Pak Guru Abing SPD MM. Salam metal akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal. Kali lagi anak-anak, harta sama dengan utang plus modal. Debit sama dengan kredit. Itu semuanya harus balance, harus imbang ya anak-anak. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya pada channel YouTube Pak Guru Abing SPD MM. Kali ini yang akan kita bahas tetap masih jurnal umum pada perusahaan jasa, namun dalam pembahasan soal tugas kelompok 1 dan 2. Langsung saja. Sebelum mengisi tentang mengerjakan soal tadi, Bapak masih sarankan pahami teknik jurnal umumnya yang telah Bapak berikan pada pertemuan minggu yang lalu. Ini enggak Bapak bahas ya, karena ini sudah Bapak hanya mengingatkan saja. Yang kedua juga pahami analisis transaksinya. Ya, Nana. Ini adalah analisis transaksi. Membacanya begini. Jika harta bertambah, tempatkan di kolom sebelah debit, dan jika harta berkurang, tempatkan di kolom kredit. Misalnya, jika harta berupa kas bertambah, kas bertambah itu kita menerima uang ya Nana, ada uang masuk ke kita, berarti harta berupa kas bertambah, tempatkan pada kolom kredit. Dan jika harta berkurang, harta berupa kas, tempatkan di kolom kredit. Harta berkurang itu biasanya kita membayar ya, membayar pembelian, membayar gaji, membayar transport dan sebagainya, berarti kas berupa harta berupa kas berkurang, tempatkan pada kolom kredit. Utang bertambah, tempatkan di kolom kredit, dan utang berkurang ditempatkan di kolom debit. Misalnya begini, dibeli kredit, berarti utang kita bertambah ya, maka utang bertambah, tempatkan di kolom kredit. Dibayar utang, berarti utang kita berkurang. Jika utang berkurang, tempatkan di kolom debit. Modal bertambah, modal bertambah, tempatkan di kolom kredit, dan modal berkurang, tempatkan di kolom debit. Pendapatan ini adalah hasil kerja kita ya Nana. Pendapatan adalah hasil kerja kita, maka pendapatan bertambah, tempatkan di kolom kredit. Pendapatan berkurang, tempatkan di kolom debit. Beban itu biaya atau pengeluaran untuk operasional usaha. Misalnya bayar listrik, bayar sewa tempat, bayar bunga, bayar transport dan sebagainya, itu dinamakan beban atau biaya. Biaya bisa diganti akunnya dengan nama beban. Maka membacanya, jika beban bertambah, tempatkan di debit. Jika beban berkurang, ditempatkan di kredit. Nah itu anak-anak, kalian harus bisa memahami tentang analisis transaksi. Insya Allah untuk membuat laporan tugas itu akan mudah ya. Coba, ini adalah soal tugas kelompok ya, yang Bapak berikan untuk kelas 1 dan kelompok 2. Oke, kita langsung bahas saja. Akmal mendirikan perusahaan bengkel Akmal Motor pada bulan Desember 2021, mempunyai transaksi sebagai berikut. Tanggal 1, Akmal menyerahkan uang tunai kepada perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Dengan demikian jurnalnya adalah, pahami jenis transaksinya. Ini adalah transaksi tunai atau kredit. Menyerahkan uang tunai berarti transaksi itu tunai. Nah, Akmal menyerahkan, yang nerimanya siapa? Posisikan diri kita sebagai pelakunya. Berarti pelakunya adalah kita bekerja di Akmal, yang nerima uang penyerahan dari Akmal.
berarti uang masuk. Berarti kasnya bertambah. Ingat ke analisis, jika kas bertambah atau harta bertambah berupa kas, tempatkan di kolom debit. Maka ini uang masuk, nama uang itu kas, maka kasnya bertambah atau harta bertambah, maka tempatkan di kolom debit 150 juta. Uang yang kita terima itu uangnya siapa? Uangnya Akmal, pemilik usaha, ya kan? Pemilik usaha. Jadi karena ini uangnya Akmal sebagai pemilik usaha, maka jika modal bertambah, tempatkan di kolom kredit. Maka kreditnya sebesar 150 juta. Ingat, salam metal akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal harus imbang. Debit sama dengan kredit harus imbang. Jika tidak imbang, maka salah. Maka antara debit dan kredit imbang, sama-sama 150 juta. Ini 150 juta anak-anak. Ya, karena ini Bapak kasih ribuan. Kemudian soal yang kedua adalah perusahaan membeli peralatan bengkel sebesar 32 juta tunai. Kami jenis transaksinya adalah transaksi tunai 32 juta. Tempatkan atau hayalkan diri kita sebagai pembeli. Membeli peralatan berarti milik kitanya bertambah, ya, peralatannya bertambah, berarti harta berupa peralatan bertambah, tempatkan di posisi debit. Tunai itu sudah dibayar, berarti ada keluar uang kita keluar, berarti kas keluar. Maka harta berupa kas berkurang, tempatkan di kolom sebelah kredit. Maka antara debit dan kredit imbang. Selanjutnya soal yang ketiga, perusahaan membeli perlengkapan kantor sebesar 2.800.000 kredit. Nah, berarti jenis transaksi kredit, berarti belum mengeluarkan uang. Hayalkan diri kita sebagai pelakunya. Membeli perlengkapan, kita punya perlengkapan, berarti perlengkapannya milik kita. Kalau perlengkapan milik kita, tempatkan sebelah debit. Atau harta berupa perlengkapan bertambah, tempatkan sebelah debit. Karena ini belum dibayar, berarti kita punya utang, berarti utangnya bertambah. Jika utang bertambah, tempatkan di kolom sebelah kredit. Ingat, salam metal antara debit dan kredit harus imbang. Ini imbang ya, 2.800.000, ini pun juga 2.800.000. Soal yang selanjutnya. Tanggal 4, perusahaan membeli kompresor dari toko Nikimura 8 juta, dibayar tunai 4 juta, sisanya 3 hari kemudian. Ini adalah jenis transaksi tunai dan kredit. Kita membeli kompresornya adalah 8 juta, berarti kita mempunyai kompresor harga 8 juta. Kompresor itu adalah harta perusahaan yang tidak habis dalam 1 tahun, maka ini masuk dalam kelompok peralatan. Berarti kita membeli peralatan, berarti peralatan kita bertambah. Harta berupa peralatan bertambah sebesar 8 juta, taruh di sebelah debit. Dibayar, berarti kita mengeluarkan uang. Harta berupa kas berkurang, tempatkan sebelah kredit. Belum dibayar, sisanya 3 hari kemudian, berarti kita punya utang. Utang bertambah, tempatkan di sebelah kredit. Ingat, salam metal akuntansi antara debit dan kredit imbang. Maka ini adalah imbang. Sebelah debit 8 juta, sebelah kredit pun 8 juta. Berikutnya soal tanggal 5, diterima uang dari Tohari sebesar 2.750.000. Kita menerima uang dari Tohari 3.750.000 dari hasil perbaikan servis sebesar 3.200.000. Nah, hasil kita bekerja nih, mestinya kita dibayar 3.200.000, baru dibayar 2.750.000. Sisanya apa? Nah, sisanya tagihan atau piutang. Ingat, pahami jenis transaksinya. Ini transaksi tunai dan kredit, tapi kita yang melayani, berarti kan. Nah, itu berarti kita nerima uang itu berarti harta kita bertambah berupa kas. Jika harta bertambah berupa kas, maka tempatkan sebelah
debit. Nah, lalu hasil pekerjaan kita 3.200.000 baru dibayar, ini berarti kita masih punya tagihan. Nah, tagihan itu dinamakan piutang. Harta berupa piutang tempatkan di sebelah debit. Harta berupa piutang bertambah, tempatkan sebelah debit. Nah, uang sama tagihan yang kita punya ini dari hasil apa? Dari hasil kita bekerja servis motor. Servis motor itu berarti pendapatan. Maka pendapatan bertambah, tempatkan di kolom sebelah kredit. Ingat, salam metal, debit dan kredit imbang. Tanggal 6 dibayar utang kepada Nikimura tertanggal 4 Desember 2021. Tanggal 4. Ini soal tanggal 4-nya. Perusahaan membeli kompresor, ya kan? 8 juta, dibayar tunai 4 juta. Sisanya kita punya utang. Dibayar. Utang kita berapa? 4 juta. Berarti utang berkurang, tempatkan di sebelah debit, dan jika utang bertambah, tempatkan sebelah kredit. Ini utang kita berkurang karena kita bayar utang. Nah ya, berarti utang kita berkurang, tempatkan sebelah debit. Dan harta kita berkurang, tempat berupa kas, tempatkan sebelah kredit. Berarti debit dan kredit imbang. Oke. Selanjutnya soal tanggal 6 ya, satu hari ada katakanlah 2 transaksi. Menerima pembayaran servis yang telah dikerjakan sebesar 1.500.000. Menerima pembayaran servis ya, berarti kita sebagai penerima. Ini jenis transaksi itu tunai, kita bekerja, udah selesai dibayar 1.500.000, berarti harta berupa kas itu bertambah atau kasnya kas masuk ya, kas masuk ke kita. Maka harta berupa kas bertambah, tempatkan sebelah debit, dan pendapatan bertambah, tempatkan sebelah kredit. Jadi kita menerima uang itu dari hasil jasa servis. Jasa servis bertambah, tempatkan di sebelah kredit. Maka debit dan kredit imbang. Soal selanjutnya, menerima pembayaran dari debitur tohari. Nah, ya, menerima debitur tohari atas tagihan tanggal 5 Desember 2021. Tanggal 5 nih soalnya, diterima uang dari tohari 2.750.000 dari hasil perbaikan servis motor sebesar, nah kita memperbaiki servis motor itu harusnya dibayarnya 3.200.000, tapi tohari baru membayar 2.750.000, berarti kita masih punya tagihan. Maka tagihan kita bertambah, maka piutang kita bertambah. Maka ya piutang kita bertambah di sini. Tapi ketika tanggal 8 piutang kita dibayar, berarti piutang kita berkurang. Nah, bagaimana? Berarti kita menerima uang, ya kan? Harta berupa kas bertambah, maka tempatkan sebelah debit, dan piutang berkurang, tempatkan di sebelah kredit. Jadi debit dan kredit imbang. Piutang bertambah, tempatkan debit. Piutang berkurang, tempatkan kredit. Ini adalah piutang berkurang. Kalau di tanggal 5 piutang kita bertambah. Paham ya Nana ya? Oke, terima kasih. Terus selanjutnya, tanggal 12 perusahaan membayar biaya sewa tempat toko ya, bulan Desember 400.000. Membayar, kitanya sebagai pembayar, dan transaksinya adalah transaksi tunai. Apa yang dibayar? Biaya sewa. Biaya itu dianggap sebagai beban. Berarti beban bertambah, beban sewa toko bertambah, tempatkan sebelah debit, dan membayar biaya sewa tempat itu pakai uang, berarti harta berupa kas berkurang. Maka harta yang berkurang tempatkan sebelah kredit. Maka salah metal debit kredit, salah metal akuntansi, maka antara debit dan kredit imbang. Oke, selanjutnya Nana, tanggal 14 perusahaan menerima hasil pembayaran servis motor sebesar 1.200.000. Menerima hasil pembayaran, berarti transaksi itu
tunai. Menerima hasil pembayaran kitanya sebagai penerima, berarti ada uang masuk. Dari mana? Dari hasil servis motor, berarti pendapatan. Berarti kasnya bertambah, taruh di debit, dan pendapatannya bertambah, ditaruh di kredit. Berarti antara debit dan kredit imbang. Tanggal 16 perusahaan membeli perlengkapan sebesar 500.000 kredit. Ya, berarti ini kredit, transaksi kredit, bukan tunai. Membeli perlengkapan kitanya sebagai pembeli. Berarti kalau membeli perlengkapan kita bertambah, atau milik kita. Maka perlengkapan ditempatkan sebelah debit sebesar 500, karena kredit berarti belum dibayar, berarti utang kita juga bertambah. Utang yang bertambah tempatkan di sebelah kredit. Tanggal 20 perusahaan membayar, berarti kita sebagai pembayar. Membayar berarti ini transaksi tunai, kita langsung mengeluarkan uang. Apa yang dibayar? Listrik 526.000, biaya iklan 150.000, dan tagihan rekening telepon sebesar 1.406.000. Maka pengeluaran ini dianggap sebagai beban. Maka beban listrik bertambah sebesar 526, tempatkan debit. Beban iklan juga debit, beban telepon juga debit. Nah, kita membayar ini pakai uang, berarti kas kita berkurang, dikasihkan untuk bayar listrik, bayar iklan, dan bayar telepon. Maka kas harta kita berupa kas berkurang, tempatkan di kolom sebelah kredit. Maka ini dijumlahkan semua, maka semuanya 2.082.000 antara debit dan kredit imbang. Salam metal akuntansi. Selanjutnya anak-anak, tanggal 23 telah diselesaikan servis motor sebesar 1.800.000, tetapi belum diterima pembayaran dan faktur telah dikirim kepada toko Subur Jaya. Kita menyelesaikan servis motor, ya, difakturkan, artinya belum dibayar, artinya kita punya tagihan. Dari hasil apa? Dari hasil servis, berarti pendapatan. Jadi harta kita bertambah berupa piutang usaha, tempatkan sebelah debit, dan punya tagihan itu dari hasil kita menyervis atau pendapatan jasa. Pendapatan jasanya bertambah, tempatkan di kolom sebelah kredit sebesar 1.800.000. Kemudian soal tanggal 25, perusahaan membeli peralatan bengkel 6 juta. Membeli peralatan bengkel 6 juta, kitanya sebagai pembeli peralatan dari toko Nikimura, dan baru dibayar 1.500.000. Nah, kita baru bayar 1.500.000, berarti sisanya utang. Nah, bagaimana penjualannya? Kita membeli peralatan, berarti punya peralatan yang miliki kita, berarti harta berupa peralatan bertambah, tempatkan di debit sebesar 6 juta. Nah, dibayar, kita mengeluarkan uang. Dibayar berapa? 1.500.000, berarti kasnya keluar sebesar 1.500.000. Nah, sisanya apa? Sisanya utang. Nah, utang 4.500.000. Utang yang bertambah, tempatkan sebelah kredit. Maka antara debit dan kredit imbang. Salam metal akuntansi. Jadi antara debit sama dengan kredit, jadi harus imbang. Ingat-ingat itu anak-anak ya, kunci-kunci memahami jurnalnya diingat-ingat. Selanjutnya tanggal 27 perusahaan membayar gaji pegawai sebesar 2.500.000. Nah, ini transaksi itu tunai, membayar gaji, kita aja sebagai pembayar. Berarti membayar itu pakai uang, berarti ada kas keluar. Nah, ada kas keluar, membayar gaji. Membayar itu berarti beban kita bertambah, ya kan? Jika beban bertambah, beban gaji pegawai bertambah, tempatkan di kolom sebelah debit, dan untuk membayar itu pakai uang, berarti kasnya kas keluar. Kasnya ditempatkan di kolom sebelah kredit 2.500.000.
400. Jadi antara debit dan kredit imbang. Lalu tanggal 30, ya, tanggal 30, Akmal mengambil uang. Ya, jadi pemilik perusahaan itu mengambil uang di perusahaan untuk keperluan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan usaha. Nah, pengambilan uang untuk keperluan pribadi itu namanya Fraif, ya, Fraif Akmal. Jadi Akmal mengambil uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk jalan-jalan, untuk bayar uang sekolah anak dan sebagainya. Maka harta berupa pengambilan pribadi berarti hartanya berkurang, modalnya berkurang, maksud Bapak, ya. Berarti modalnya berkurang. Jika modal berkurang, tempatkan di sebelah kredit. Jadi dengan pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi itu berarti adanya pengurangan modal Akmal, gitu kan? Berarti di debitnya adalah jika modal itu berkurang, tempatkan di debit. Jika modal itu bertambah, tempatkan di kredit. Berarti pengambilan pribadi itu namanya Fraif atau Fripe, ya, Fripe Akmal di debit sebesar 700.000. Nah, diambil berarti kita perusahaan kitanya mengeluarkan uang kasnya berkurang, harta berupa kas berkurang, tempatkan di sebelah kredit. Nah, itu anak-anak pembahasan tentang jurnal. Jadi kuncinya adalah pahami teknik jurnalnya, kedua pahami analisis transaksinya, ya, analisis transaksinya. Yang ketiga juga jangan lupa pahami bagaimana kalian bisa mengerjakan soal itu supaya tidak keliru antara debit dan kreditnya. Nah, ini anak-anak kalau dirangkum semua dalam satu pembukuan ini akan seperti ini, ya, akan seperti ini. Nah, ini udah selesai, ya, Bapak kerjakan. Tinggal kalian nanti buatkan PowerPoint-nya lalu presentasikan di depan bersama teman-teman kalian. Dan ingat, semuanya harus harus lancar menjelaskannya. Itu ada sebagai bentuk penilaian dari Bapak. Ada dua penilaiannya, penilaian individu dan penilaian kerjasama kelompok, ya, kekompakan kelompok dan sebagainya. Demikian kegiatan belajar hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain pembahasan. Jangan lupa, ya, subscribe dan like, komen pada channel Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.